Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumna Mutiara Sasi, NIM 330102201121. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat hukum. Langsung saja. Teori hukum merupakan suatu proses atau aktivitas kegiatan yang bertujuan untuk memberikan suatu penjelasan mengenai realitas maupun tatanan-tatanan hukum yang hidup dan berkembang dalam satu kesatuan masyarakat pada umumnya. Teori hukum ini juga merupakan suatu kajian teoretik di bidang ilmu hukum yang mewujudkan berupa suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan kontekstual, aturan-aturan maupun pusatan-pusatan yang lahir dari hukum itu sendiri. Beberapa teori hukum yang ada perkembangan dalam masyarakat, diantaranya adalah hukum klasik. Teori ini merupakan suatu konsep hukum yang bersumber dan religiusitas alam dan adat kebiasaan dari suatu masyarakat yang telah ada dan berlaku sejak dimulainya suatu kehidupan masyarakat sampai sekarang. Prinsip dari teori ini mengatakan bahwa hukum merupakan himpunan norma moral dan norma sosial yang berfungsi sebagai pengarah, sebagai kontrol, dan merupakan ukuran terhadap perilaku manusia yang orientasinya adalah keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Teori hukum klasik ini terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Teori hukum agama. Teori hukum ini bersumber dari Sang Pencipta untuk seluruh umat manusia yang bersifat abadi dan berlaku universal. Teori ini meletakkan hukum sebagai suatu kesatuan, stabilitas, dan dinamika yang mengangkut kehidupan dunia akhirat yang mengakomodasi suatu keadaan, baik keadaan normal maupun darurat. Konsep dari teori ini berorientasi bukan hanya pada kehidupan sehari-hari saja, tetapi lebih pada kehidupan akhirat. Yang kedua, teori hukum Yunani Romawi. Teori ini mengatakan bahwa hukum berasal dari dewa, maka sedapatnya dikatakan bahwa hukum ini merupakan anugerah terbesar untuk menjaga ketenangan dan ketentraman pada manusia sebagai individu dalam kelompok masyarakat. Teori ini mengatakan bahwa hukum dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam artian bahwa nabi, pendeta, gereja, dan raja merupakan sumber hukum, pembuat hukum, pelaksana hukum, serta perangkat untuk menegakkan hukum itu sendiri. Aristoteles mengatakan bahwa hukum merupakan pembadanan dari akal dan terbatas dari nafsu, sehingga secara tidak langsung dapat kita katakan bahwa hukum merupakan suatu bentuk tatanan perdamaian yang dilandaskan pada keadilan yang memerintahkan orang untuk menahan diri dan menyelesaikan penyelesaian sengketa kepada hakim, sehingga tanpa hukum pun keadilan dapat diperoleh, baik itu keadilan yang bersifat distributif maupun keadilan yang bersifat korektif. Yang ketiga, hukum alam. Teori hukum alam mengatakan bahwa dasar dari hukum adalah alam dan inti dari alam itu terletak pada
akal, tetapi akal tertinggi dan paling utama adalah Tuhan, sehingga tatanan hukum itu bersifat abadi dan berlaku sakral universal. Hukum yang bersumber dari alam tersebut merupakan Hukum yang bersumber dari alam tersebut merupakan penuntun perkembangan dan pelaksanaan hukum yang paling ideal, serta syarat akan nilai moralitas yang tidak memisahkan antara das sen dan das solen. Metode untuk menemukan hukum yang sempurna merupakan teori ini harus berisi asas-asas yang absolut, yaitu hak asasi manusia sebagai makhluk individu. Menurut Thomas Aquinas, hukum dunia harus diatur dengan tatanan akal dan harus berketuhanan, sehingga Tuhan merupakan hukum yang tertinggi dan untuk mencapai keadilan distributif dan komutatif. Maka hukum yang dibuat harus memuat 4 unsur, yakni lex aeterna, yakni hukum yang bersumber dari Tuhan dan tujuannya untuk mengatur kehidupan alam semesta. Lex natural, yakni hukum itu harus memuat dan berisi tentang insting mempertahankan hidup, berkeluarga, mengenal Tuhan, yang kemudian dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Lex divinae, yakni hukum merupakan bentuk penjabaran dari lex aeterna yang tercantum dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Lex humana, yakni hukum yang membuat manusia sebagai bentuk perwujudan dan penerapan dari ketiga unsur tersebut. Yang kedua ada hukum modern. Teori hukum modern mengutamakan bahwa hukum merupakan suatu norma yang dibuat oleh manusia dan lahir dari sebuah kesepakatan antara manusia dalam suatu bentuk musyawarah untuk mufakat yang diproses secara otonom, logis, rasional, secara mekanis dan teratur. Teori hukum modern ini merupakan bagian terkecil dari teori hukum, sehingga kajiannya menyangkut teori hukum dan atau doktrin hukum yang aturan-aturan hukumnya dipositifkan atau dikodifikasikan melalui kesepakatan legislatif secara sistematis dan mekanis, sehingga melahirkan suatu tatanan hukum yang positivistik berbasis pada peraturan yang berlaku secara netral, juga merupakan ius constitutum. Mengingat bahwa teori hukum modern merupakan bagian terkecil dari teori hukum secara tidak langsung, teori ini bersifat positivisme. Pada perkembangannya, teori hukum modern ini mengalami perbedaan pandangan sebagai akibat bahwa teori ini semula berorientasi pada dominasi kalbu atas akal, dibalik menjadi dominasi akal atas kalbu, sehingga pada perkembangannya teori ini diklasifikasikan menjadi 2 golongan, yaitu 1. Analitis positivis. Pada dasarnya paham ini mempunyai kesamaan
dengan teori keragaman yang dikemukakan oleh John Austin, bahwa hukum berasal dari kehidupan yang berdaulat, yakni individu, lembaga atau kelompok individu yang mempunyai kemampuan untuk membentuk hukum. Paham positivisme analitis ini di samping merupakan konsentrasinya pada bentuk norma hukum, juga berkonsentrasi pada isi norma itu sendiri dan terpisahkan dari moralitas dan keadilan. Analitis positivisme juga mengatakan bahwa peraturan tidak boleh membuat tuntunan yang tidak boleh melebihi apa yang dapat dilakukan, sehingga apabila peraturan itu dibuat harus disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti dan pelaksanaannya harus sesuai dengan kenyataan empirisnya. Yang kedua, positivisme pragmatis. Tip positivisme pragmatis mengatakan bahwa hukum harus mampu memuaskan keinginan secara maksimal, sehingga kebenaran hukum dapat ditentukan oleh fakta sosial supaya terwujud kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum. Yang ketiga ada hukum postmodern. Postmodern dalam bidang filsafat pertama kali diperkenalkan oleh Jean-François pada tahun 1970-an dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition. Dia menjelaskan pengertian dari postmodern adalah sebagai segala kritik atas semua pengetahuan umum, tradisi metafisik, fondasionalisme maupun atas modernisme. Modernisme adalah suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme yang mencoba untuk memberikan kritik-kritik terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Ia merupakan pergeseran ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju pada suatu ide yang baru yang dibawa oleh postmodernisme itu sendiri, suatu dengan pendapat di atas. Ada beberapa tokoh yang bisa disebut mewakili era postmodernisme. Pertama, Jean-François pemikiran Lyotard tentang ilmu pengetahuan dan pandangan modernisme yang sebagai narasi besar seperti kebebasan, kemajuan, dan sebagainya. Kini menurutnya mengalami permasalahan yang sama seperti abad pertengahan yang memunculkan istilah religi nasional, kebangsaan, dan kepercayaan terhadap keunggulan negara Eropa atau saat ini tidak dapat dipercaya atau kurang tepat kebenarannya. Maka modernisme merupakan suatu ilmu tidak harus langsung diterima kebenarannya, harus diselidiki dan dibuktikan terlebih dahulu. Bagi Lyotard, ilmu pengetahuan postmodernisme
bukanlah semata-mata menjadi alat penguasa ilmu. Pengetahuan postmodernisme memperluas kepekaan kita terhadap pandangan yang berbeda dan memperkuat kemampuan kita untuk bertoleransi atas pendirian yang tak mau dibandingkan. Kedua, misal Foucault adalah seorang atau tokoh postmodernisme yang menolak keuniversalan pengetahuan. Ada beberapa asumsi pemikiran pencerahan yang ditolak oleh Foucault, yaitu satu, pengetahuan itu tidak bersifat metafisis, transendental atau universal, tetapi khas untuk setiap waktu dan tempat. Tidak ada pengetahuan yang mampu menangkap karakter objektif dunia, tetapi mengetahui itu selalu mengambil perspektif. Pengetahuan tidak dilihat sebagai pemahaman yang netral dan murni, tetapi selalu terikat dengan rezim penguasa. Namun demikian, menurut Foucault, tidak ada perpisahan yang jelas, pasti, dan final antara pemikiran pencerahan dan pasca modern atau antara modern dan pasca modern. Paradigma modern, kesadaran, dan objektivitas adalah dua unsur pembentuk rasional otonom. Sedangkan bagi Foucault, pengetahuan bersifat subjektif. Yang keempat, ada perbedaan hukum klasik, hukum modern, dan hukum postmodern. Dari ketiga teori hukum di atas, maka jelas sekali bahwa kedua tersebut masing-masing teori mempunyai karakter dan perbedaan baik dari pembentukan hukum maupun sumber hukum yang kemudian ditetapkan sebagai suatu tatanan hukum yang berlaku dalam sebuah tatanan kehidupan dalam masyarakat. Teori hukum secara klasik menetapkan hukum sebagai suatu aturan dan yang bersifat dari Tuhan atau dewa, sehingga penerapan hukumnya tidak hanya pada titik beratkan pada tercapainya perdamaian di dunia saja, tetapi juga pada aspek akhirat. Karena mengingat bahwa hukum bersumber dari Tuhan, maka dapat dipastikan bahwa hukum tersebut bersifat pasti dan utuh, sebab kebenaran yang hakiki bersumber dari Tuhan. Sedangkan teori hukum modern menetapkan hukum dengan jalan menetapkan suatu norma yang dibuat oleh manusia melalui musyawarah atau mufakat, dan norma-norma tersebut kemudian dijadikan hukum positif dan dikodifikasi sebagai suatu aturan yang berlaku dan mengikat suatu tatanan masyarakat, ius constitutum, yang orientasinya hanya untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Dan postmodern adalah suatu ide yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme, yang mencoba untuk memberikan kritik-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancurannya martabat manusia. Ia merupakan penggeseran
ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju pada suatu ide yang baru yang dibawa oleh postmodernisme itu sendiri sesuai dengan pendapat di atas atau lebih mudahnya postmodern ada itu pada memperbaiki ide-ide yang telah gagal pada paham modernisme. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.